Apa urgensi pemerintah menaikkan gaji ASN per 1 Januari 2024 padahal APBN pada tahun 2023 tekor mencapai 347,6 triliun rupiah atau 1,65% dari PDB. Apakah hal ini berkaitan dengan unsur politis? Kita akan membahasnya bersama Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies. Selamat siang, Mas Bima. Dengan kondisi APBN kita yang defisit, apakah sudah tepat saat ini untuk menaikkan gaji ASN kalau dilihat dari faktor urgensinya? Ya jelas ini adalah kebijakan yang sifatnya lebih populis dibandingkan dengan kebijakan anggaran yang memang dibutuhkan untuk mendorong perekonomian. Kenapa? Karena kalau melihat dari sisi beban belanja pegawai itu sudah sangat berat. Dan di dalam APBN 2024 itu ada 480 triliun yang dialokasikan untuk belanja pegawai atau setara dengan hampir 20% dari APBN. Jadi masalahnya adalah sudah di tahun politik, model anggarannya adalah anggaran yang bersifat populis, kemudian ini menjadi beban bagi APBN, karena yang semakin meningkat adalah anggaran yang sifatnya birokrasi. Jadi bayangkan 20% APBN yang sebagian hasil dari pajak masyarakat itu digunakan untuk belanja yang sifatnya konsumtif, yaitu belanja pegawai. Padahal di luar dari itu masih banyak kebutuhan untuk belanja perlindungan sosial. Dan bahkan anggaran belanja perlindungan sosial masih kalah jauh dibandingkan belanja pegawai. Jadi bisa terlihat jelas bahwa pemerintah ini semakin memprioritaskan belanja yang sifatnya konsumtif, belanja yang sifatnya kemudian habis hanya untuk birokrasi rutin, dan ini bertolak belakang juga dengan upaya untuk melakukan digitalisasi. Karena logiknya adalah ketika pemerintah terus-menerus berbicara soal digitalisasi, reformasi birokrasi, seharusnya tidak perlu adanya kenaikan dari gaji pegawai atau ASN. Yang perlu dilakukan adalah investasi terhadap digital, sehingga apa? Sehingga kerjaan ASN bisa menjadi lebih ringan, jumlah pegawainya berkurang, maka efisiensi birokrasi bisa tercapai. Tapi yang terjadi justru anggaran belanja pegawainya terus-menerus dinaikkan. Ya. Kalau dikatakan pemerintah konsumtif di awal tahun, kalau memang tidak urgent untuk dinaikkan, lantas mengapa momennya jelang pemilu seperti ini, Mas Bima? Apakah ada kaitannya dengan unsur politis? Ya, jadi ada kecenderungan memang setiap kali jelang pemilu, dan ini siklus 5 tahun sekali, salah satu belanja yang paling banyak dinaikkan selain belanja bantuan sosial adalah belanja yang berkaitan dengan birokrasi. Entah tunjangannya naik atau pegawai naik. Kenapa? Karena kita bayangkan ada 4 juta ASN, dikalikan satu ASN misalnya menanggung 3 orang anggota keluarga. Berarti satu keluarga ada 4 termasuk si ASN. Berarti ada 16 juta yang menjadi pemilih ataupun potensial menjadi voters di dalam pemilu. Dan 16 juta ini kan menjadi salah satu sasaran yang penting. Makanya politik anggaran kita tidak berdasarkan pada politik anggaran yang rasional. Sekarang masyarakat lebih membutuhkan ketahanan pangan, lebih membutuhkan pupuk yang harganya lebih murah, tapi anggaran pupuk juga tidak naik signifikan. Justru yang dinaikkan adalah gaji ASN. Jadi kontradiksi-kontradiksi itu mencerminkan bahwa pemerintah hari ini hanya ingin APBN ini untuk menyenangkan sebagian pihak untuk tujuan politik tertentu dalam jangka pendek. Oke, Mas Bima, tapi kenaikan gaji ASN jelang Pilpres 2019 ini juga terjadi ya. Apakah hal ini semacam hal yang lumrah begitu kalau sekarang terjadi kembali? Ya kita tidak bisa membenarkan bahwa siklus setiap 5 tahun ada pemilu, belanjanya menjadi belanja yang sifatnya konsumtif, bahkan cenderung buang-buang uang, belanja yang tidak produktif. Kemudian kita benarkan, oh itu setiap 5 tahun sekali pasti begitu. Tentunya tidak bisa. Karena kalau terus-menerus seperti ini, ada konsekuensi bahwa pajak yang dikumpulkan, utang pemerintah yang diterbitkan, bahkan utang pemerintah sekarang nilainya sudah lebih dari 8.000 triliun, itu tidak berkorelasi terhadap reformasi birokrasi, tidak berkorelasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah ini yang harus dipikirkan, kita mau menjadi negara birokratis, apa menjadi negara yang lebih mendorong efisiensi, lebih mendorong digitalisasi, dan kalau ada uang, apalagi APBN-nya masih defisit, kalau ada uang sedikit itu bisa didorong untuk menstimulus ekonomi rakyat, ekonomi masyarakat, pelaku usaha UMKM.
Nah, itu yang tidak tercermin. Jadi kita makin menjauh dari esensi reformasi birokrasi, Ya. lebih menyenangkan dengan kenaikan gaji. Dan satu lagi adalah soal ketimpangan, Mbak. Jadi ada ketimpangan antara upah minimum yang kenaikannya sangat kecil dengan kenaikan gaji ASN. Dan itu saya pikir akan menjadi timpang. Karena yang harusnya Ya. dibantu dan stimulus bukan ASN. ASN rata-rata upahnya jauh, bahkan di atas upah minimum. Yang sekarang lebih dibutuhkan adalah keberpihakan APBN untuk membantu masyarakat yang upahnya minimum, di bawah upah minimum, dan kenaikan upah minimumnya terlalu kecil. Baik. Nah, Mas Bima, dengan tingkat belanja negara yang tinggi, tentu kan ini akan menyebabkan pelebaran defisit anggaran. Berarti ini jelas ya juga dianggap bertentangan dong dengan semangat efisiensi birokrasi. Iya, jelas. Ya. Sekali lagi 20% APBN digunakan untuk belanja pegawai. Itu angka yang sangat besar sekali. Hanya untuk ngegaji petugas negara dengan berbagai tunjangan dan lain-lain fasilitas negara yang diberikan. Nah, sementara prioritasnya banyak sekali. Pak Jokowi ingin meninggalkan legasi apa, meninggalkan warisan apa. Salah satu yang ingin ditinggalkan infrastruktur. Masih butuh anggaran. Stunting juga membutuhkan anggaran yang besar. Pendidikan anggarannya juga besar. Jadi kita tidak dalam posisi APBN itu luxury ya, atau APBN-nya mewah dengan banyak sekali ruang fiskal bisa digunakan untuk anggaran-anggaran yang sifatnya konsumtif, anggaran yang kurang produktif. Jadi inilah yang perlu kemudian dievaluasi lagi, kemudian dipetakan sebenarnya APBN ini mau menjadi stimulus bagi segelintir ASN sebagai birokrat yang kemudian dipuaskan dengan kenaikan gaji, atau APBN itu digunakan untuk mendorong penerimaan pajak yang lebih tinggi dengan mendorong stimulus-stimulus ekonomi yang lebih Ya. dibutuhkan. Karena ruang fiskal tidak mewah, tidak banyak yang tersedia. Dan tahun depan ini, atau tahun ini 2024, itu saja dibutuhkan lebih dari 600 triliun estimasinya untuk pembayaran bunga utang dan pokok utang. Jadi Masih kita banyak tidak dalam hal-hal yang kondisi bisa dibutuhkan. bermewah-mewahan menaikkan Iya. gaji yang harusnya bisa ditahan. Menjadi evaluasi bersama ya tentunya apakah pemerintah harus bersifat konsumtif di tengah defisit anggaran dari APBN ini terkait banyaknya hal urgent lain yang harus dikejar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.